Tak disangka, Lin akhirnya mengetahui semua kejahatan mereka berdua jika mereka memang benar-benar menginginkan semua harta kekayaan Lin dan memanfaatkan kebutaannya. Lalu tiba-tiba saja Qishan sampai memergoki Lin yang ada di ruangan itu. Beruntung Qin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Lin dari Qishan dengan memancing Qishan serta Yue keluar dari ruangan tersebut. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film Forever Love full episode versi bioskop singkat. Drama Forever Love menceritakan kisah cinta pewaris muda kaya raya bersama seorang pengawal pribadinya. Pewaris tersebut bernama Lin Xintong, diperankan oleh Chen Fangtong, dan pengawalnya bernama Qin Moyao, diperankan oleh Dai Gaozeng. Lin adalah gadis yang sangat pintar dan ceria, namun Lin memiliki gangguan pada penglihatannya yang membuat ia menjadi tidak bisa melihat. Sedangkan Qin adalah pengawal pribadi Lin yang sebenarnya merupakan mahasiswa kedokteran yang sangat pintar. Lalu bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Apakah status sosial mereka akan menjadi konflik atau akan timbul beberapa pengkhianatan di hubungan mereka berdua? Di awal film kita diperlihatkan dengan kedatangan seorang gadis bernama Lin yang dijaga ketat oleh pengawalnya bernama Qin. Lin sedang ingin menghadiri rapat anggota dewan di perusahaan ayahnya. Namun sebelum masuk ia malah mendapatkan kabar dari Qishan bahwa situasi saat itu sedang sangat berbahaya. Mengetahui hal tersebut tetap membuat Lin ingin masuk. Lalu hal menganjal pun mulai terlihat sebab para penjaga melarang Qin untuk ikut masuk. Alhasil Qin memberikan sebuah kalung yang bisa digunakan Lin ketika ia sedang dalam bahaya. Sesampainya Lin di ruangan rapat, ia langsung mendapatkan kekerasan dari salah satu anggota dewan. Ternyata Qishan adalah tunangan Lin, dan saat itu anggota dewan menginginkan perusahaan milik ayah Lin sebab ayahnya sudah meninggal dan Lin yang buta tidak akan bisa mengurus perusahaan tersebut. Tetapi Lin bersikeras untuk tidak mau menuruti permintaan anggota dewan itu. Namun penolakan Lin malah menjadi malapetaka untuknya. Beruntung Lin sempat menggunakan kalung pemberian Qin. Alhasil Qin langsung bergegas untuk menolong Lin dan menghabisi para penjaga yang ada di sana. Sementara itu Lin tidak bisa berbuat apa-apa karena penglihatannya. Tak berselang lama akhirnya Qin berhasil menemui Lin. Ia pun langsung membawanya pergi dari tempat tersebut dan mengajak Lin untuk bersembunyi. Namun di tempat persembunyian itu Lin mengingat sesuatu jika Qinlah yang sudah membunuh ayahnya. Di malam hari, Lin baru saja terbangun. Qin juga ada di sana menemani dan mengurus Lin, walaupun dengan sedikit kasar. Lin yang sudah menyadari jika Qin bukanlah orang yang baik, langsung memecat dirinya. Namun Qin tidak bersedia, sebab ayah Lin lah yang menugaskan dirinya menjadi pengawal Lin. Lalu Lin berusaha mengingat bukti untuk membenarkan feelingnya itu. Ternyata beberapa waktu yang lalu Qin pernah mencium Lin karena situasi yang mencekam. Hal tersebut membuat Lin langsung melukai Qin. Setelah mengingat hal itu, akhirnya Lin meminta Qin untuk melepaskan pakaiannya. Namun Qin menolak dengan alasan jika Lin sudah bertunangan dan tidak bisa melakukan hal tersebut pada Qin. Namun Lin tetap saja memaksa. Sampai akhirnya Qin pun bersedia membuka pakaiannya dan Lin benar-benar menemukan bukti seperti yang ada di ingatannya. Tetapi Qin tidak mengakui tuduhan yang diberikan Lin. Alhasil Lin langsung pergi meninggalkan dirinya.
Kemudian Lin bertemu dengan Qishan dan sahabatnya bernama Yue. Saat itu Lin meminta Qishan untuk memanggil pihak kepolisian. Lin juga menceritakan semua hal yang ia ingat di hari kematian ayahnya. Namun Qishan dan Yue tidak bersedia menuruti permintaan Lin karena mereka tidak memiliki bukti nyata atas kejadian tersebut. Tetapi Lin tetap yakin jika Qin adalah pembunuh ayahnya. Ternyata kebutaan Lin disebabkan oleh benturan yang pernah terjadi di keningnya. Di sisi lain, Qin masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia terlihat sedang mencari sesuatu. Sementara Lin, ia terus berusaha mengingat semua hal yang bisa dijadikan sebagai bukti. Di saat yang bersamaan, Lin juga masuk ke ruangan tersebut dengan meraba-raba untuk menemukan sebuah CCTV. Namun ketika Lin akan terluka, Qin langsung menolongnya. Hal itu pun membuat Lin mengetahui keberadaan Qin yang juga ada di sana. Lagi-lagi Lin terus saja melontarkan tuduhan pembunuhan itu pada Qin sampai membuat Qin berani mencekik Lin. Namun kekerasan itu sama sekali tidak membuat Lin takut, dan tak berselang lama Qishan dan Yue juga ada di sana. Qishan juga langsung menenangkan Lin. Namun ketika Lin meminta bantuan Qishan untuk mengambil sebuah CCTV di rak buku, Qishan dan Yue malah terlihat seperti orang ketakutan dan Qinlah yang malah membantu Lin. Namun Lin meminta agar Qishan dan Yue memeriksa rekaman CCTV tersebut. Kemudian Yue langsung bergegas memeriksa rekaman CCTV itu dan membawanya agar mereka semua bisa melihat. Dari rekaman tersebut, Qin memang tidak ada di ruangan itu. Alhasil tuduhan Lin sama sekali tidak memiliki dukungan bukti apapun. Setelah itu, Qin bertemu dengan seorang temannya bernama Zhou yang ia ikat selama seharian di rumahnya. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, dan ternyata Qin memang bukanlah pembunuh ayah Lin. Hanya saja Qin ingin menemukan sebuah data yang ayah Lin sembunyikan agar ayah Qin dan perusahaan milik mereka mendapatkan keadilan. Qin juga berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan Lin agar Lin bisa memberikan petunjuk atas apa yang sedang ia cari selama ini. Keesokan harinya, Lin baru saja terbangun. Qin juga ada di sana dengan membawakan setangkai bunga mawar dan kopi untuk Lin. Ia benar-benar bersikap lebih baik dari sebelumnya. Namun Lin menolak sikap Qin karena ia tetap berpikir bahwa Qin adalah orang yang jahat. Lalu Qin membawa Lin untuk sarapan. Ternyata Yue juga ada di sana. Ia terlihat sangat mengurus Lin. Namun bantuan Yue itu terlihat sangat tidak ikhlas sama sekali. Saat itu ternyata Yue memang benar-benar memiliki niat buruk. Bahkan ia akan mengikuti perintah untuk membuat Qin dan Lin pergi dari rumah itu agar rencana mereka bisa berjalan dengan baik. Benar saja, akhirnya Yue berhasil membuat mereka pergi dari rumah. Kemudian ketika ingin pergi, Lin terlihat seperti tidak membutuhkan bantuan Qin. Namun Lin malah terantuk ketika ingin menaiki mobil. Alhasil Qin tetap saja harus menggendongnya agar bisa masuk ke mobil dengan aman. Lalu di tengah-tengah perjalanan, Lin meminta Qin untuk menghentikan mobil mereka dan Lin memilih agar mereka berjalan untuk bisa menemui Buang. Tanpa basa-basi, Qin langsung menuruti permintaan Lin. Qin juga menjaga Lin dengan sangat baik. Namun ternyata Lin hanya ingin menguji Qin. Apakah Qin akan melakukan hal buruk pada dirinya? Dan Qin sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Ia bahkan menjaga Lin dengan sangat baik. Selain itu, akhirnya mereka pun sampai di rumah Buang. Namun Qin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Alhasil ia langsung memeriksakan situasi di sana untuk Lin. Benar saja ada beberapa pria jahat yang mencoba menyakiti Qin. Tak hanya Qin, mereka juga menyakiti dan ingin melecehkan Lin. Beruntung Qin datang di waktu yang tepat untuk menolong Lin. Karena ketakutan yang Lin rasakan, akhirnya Lin menjadi tidak berdaya dan jatuh pingsan. Setelah itu, Qin langsung bergegas membawa Lin pulang ke rumah, padahal ia juga sedang terluka. Kepulangan Lin langsung disambut oleh Qishan dan Yue. Mereka terlihat sangat khawatir. Namun kenyataannya, Yue dan Qishan memang sedang mengumpulkan niat jahat pada Lin. Bahkan Yue sudah menjalin hubungan dengan Qishan.
Keesokan harinya, Lin menemui Qin yang sedang terbaring. Ia terlihat mengkhawatirkan kondisi Qin. Bahkan, Lin juga berterima kasih pada Qin karena ia sudah menyelamatkan Lin. Ucapan terima kasih itu sempat membuat Qin terkejut. Namun, ia tidak begitu senang karena Lin masih mengira bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Setelah itu, Lin duduk seorang diri sembari memegang kalung pemberian Qin. Lin juga mengingat semua pertolongan yang Qin lakukan untuknya. Pemikiran itu membuat Lin meragukan apakah Qin memang benar-benar orang yang membunuh ayahnya. Di sisi lain, Qin ditemukan oleh Zhou. Karena terkejut dengan kedatangan Zhou, Qin langsung memberikan Zhou pelajaran. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Qin pernah menyelamatkan Lin dari tragedi kecelakaan. Bahkan untuk saat ini, lagi-lagi Qin terluka karena menyelamatkan Lin. Kemudian Qin menemani Lin makan, namun Lin masih saja menolak bantuan Qin. Sampai akhirnya mau tidak mau Lin tetap menuruti permintaan Qin. Saat itu, secara perlahan Qin membantu Lin untuk mengetahui di mana letak alat-alat makan yang ia butuhkan. Tanpa disadari, Qin sangat memperhatikan apa yang Lin lakukan. Lalu, Lin kedatangan beberapa orang tamu. Tamu tersebut sedang membicarakan pemakaman ayah Lin. Qishan juga ada di sana bersama mereka. Kemudian tak disangka Qin merekomendasikan pemakaman untuk ayah Lin dan Lin langsung menyetujui saran tersebut. Namun Qishan terlihat tidak menyukai saran yang Qin berikan. Di malam hari di depan foto ayah Lin, Lin menangis karena ia sangat merindukan ayahnya. Bahkan Lin juga mengutarakan semua yang ada di hatinya. Qin juga ada di sana melihat Lin yang sedang bersedih. Ia begitu peduli dengan Lin. Bahkan Qin pun memberitahu Lin jika ayahnya pun sudah meninggal. Maka dari itu Qin mengetahui semua hal tentang pemakaman. Lalu ketika Lin menanyakan bagaimana ayah Qin bisa meninggal, Qin langsung mengingat kejadian ayahnya yang meninggal bunuh diri. Namun Qin tidak memberitahu Lin perihal kejadian tersebut. Lin pun sangat berterima kasih pada Qin karena ia sudah membantu memilihkan pemakaman untuk ayah Lin. Tetapi Lin terus saja bersedih sampai membuat Qin merasa sangat iba pada Lin. Bahkan Qin sudah mulai mencurigai tingkah laku Qishan karena Qishan seperti mengetahui sesuatu tentang kematian ayah Lin. Keesokan harinya, seorang pembantu memberitahu Lin jika ada seseorang yang menitipkan sesuatu padanya. Ternyata orang tersebut menitipkan sebuah drive USB dan sebuah pesan jika Zhou Mo bukanlah Zhou Mo. Hal itu langsung membuat Lin bertanya-tanya apa isi dari USB dan maksud dari pesan tersebut. 他说周末不是周末。 Kemudian Lin meminta bantuan Yu Wei untuk memeriksakan isi USB tersebut dan USB itu berisi data pribadi Qin. Ternyata selama ini Qin menyamar sebagai Zhou untuk menjadi pengawal Lin. Beruntung saja Yu Wei dan Lin masih belum menyadari hal tersebut. Di malam hari, Lin terus memikirkan maksud dari kalimat Zhou Mo bukanlah Zhou Mo. Tak berselang lama, Qin juga ada di sana menemui Lin. Tiba-tiba saja Lin mengajak Qin untuk minum bersama. Awalnya Qin menolak, namun akhirnya Qin bersedia menuruti ajakan Lin tersebut, sampai membuat Qin tidak sadarkan diri. Pada saat itulah Lin melakukan aksinya untuk mengetahui kebenaran identitas Qin yang asli, sebab selama ini Lin hanya mengetahui jika Qin adalah Zhou pengawalnya. Namun tiba-tiba saja Qin malah sadar dan langsung menghentikan Lin. Namun Qin tidak melepaskan Lin dari cengkramannya. Saat itulah akhirnya Lin memberitahu jika ia sedang mencurigai identitas Qin. Tanpa pembelaan, Qin pun langsung mengakui jika dirinya memanglah Qin dan bukan Zhou. Pengakuan itu membuat Lin kembali menuduh Qin sebagai pembunuh ayahnya, sebab Qin yang memalsukan identitas untuk menjadi pengawalnya. Tetapi Qin membela diri jika ia bukan pembunuh ayah Lin. Alhasil Qin langsung meninggalkan Lin pergi dari tempat tersebut. Kemudian Qin melampiaskan amarahnya pada Zhou karena Zhou sudah mengungkap identitas dirinya. Ternyata Zhou tidak ingin Qin terus-terusan terluka jika selalu berada di sisi Lin. Namun Qin tidak menyerah sebab ia akan terus berusaha mendapatkan keadilan atas kematian ayahnya. Dan pada keesokan harinya, Lin menanyakan keberadaan Qin pada pembantu di rumahnya. Tak berselang lama, Qin sudah ada di sana dan langsung menemui Lin.
Qin juga sempat mengajak Lin pergi ke suatu tempat agar Lin bisa mengetahui sikap nyata orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa berpikir lama, Lin langsung bersedia pergi bersama Qin. Setelah itu, Qin dan Lin pergi menemui Buwang. Kali ini, Buwang menceritakan hal yang terjadi di hari kematian ayah Lin. Ternyata ketika ayah Lin meninggal dunia, orang yang berada bersama ayahnya adalah Qishan dan Yue. Kemudian Qin dan Lin kembali ke rumah. Sebelum turun dari mobil, Lin sempat mempertanyakan tujuan Qin membawa Lin bertemu dengan Buwang. Ternyata Qin ingin membersihkan namanya dari tuduhan Lin selama ini, yang terus saja mengira jika Qin adalah pembunuh ayahnya. Lin juga tidak malu untuk minta maaf pada Qin atas tuduhan yang ia berikan selama ini. Saat itu, Lin baru menyadari jika ia sudah dibohongi oleh Yue dan Qishan. Di malam hari, kedatangan Lin membuat Qin terkejut sebab ia sedang mengganti pakaiannya. Namun, Lin tenang saja karena ia tidak bisa melihat apapun. Lalu, lagi-lagi Lin mengajak Qin untuk minum alkohol bersama. Namun, Qin menolak ajakan tersebut dan Lin juga tidak memaksa Qin sama sekali. Saat itu, Qin menyadarkan Lin tentang semua hal yang ia curigai mengenai Qishan. Karena Qishan ada di lokasi ketika ayah Lin meninggal. Namun Lin tidak percaya jika Qishan adalah pembunuh ayahnya. Sebab yang Lin ketahui, Qishan selalu menolong Lin ketika Lin sedang berada dalam bahaya. Padahal orang yang menyelamatkan Lin adalah Qin. Keesokan harinya, Lin ingin menemui Yue di kamarnya. Namun Qishan malah ada di sana. Keberadaan Qishan hampir saja diketahui oleh Lin. Namun karena penglihatan Lin, ia tidak bisa melihat keberadaan Qishan. Kedatangan Lin saat itu sebab ia menginginkan memori CCTV di ruangan ayahnya yang diberikan pada Yue. Namun Yue berbohong pada Lin dengan mengatakan jika memori itu sudah dibuang olehnya. Kemudian Lin jalan seorang diri. Ia hampir saja terjatuh karena mengetahui jika Yue sudah membohongi dirinya. Beruntung Qin ada di sana dan langsung menyelamatkan Lin. Bahkan Lin meminta tolong pada Qin agar ia mencari tahu tentang Yue. Setelah itu Qin mengajak Lin untuk makan malam bersama. Zhou juga ada di sana bersama mereka. Karena Lin penasaran dengan Zhou, alhasil Lin ingin merasakan penampilan Zhou sebab ia tidak bisa melihat Zhou. Namun Qin malah melarang Lin melakukan hal tersebut. 你和女人能不能坚持点儿？ Saat itu akhirnya Zhou bersedia untuk membantu Lin mengetahui informasi tentang Yue. Kemudian Qin mengantarkan Lin kembali ke rumah. Qishan juga ada di sana sebab ia menunggu kepulangan Lin. Namun tak disangka Qishan malah bersikap kasar pada Lin sampai membuat Qin langsung menolong Lin. Kali ini Qishan sudah benar-benar tidak menyukai kedekatan Lin dan Qin. Namun Lin berani membela dengan mengatakan bahwa Qin adalah pengawal yang memang semestinya selalu berada di sisi Lin. Setelah itu Qishan mengajak Qin untuk bicara. Suasana saat itu menjadi sangat menegangkan sebab Qin secara terang-terangan mengatakan niat dari mereka berdua jika mereka hanya menginginkan harta kekayaan keluarga Lin. Walaupun Qin sama sekali tidak berniat seperti itu. Hanya saja gerak-gerik Qishan sudah membuktikan bahwa Qishan memang memiliki niat buruk pada keluarga Lin. Namun Qin sempat memperingatkan Qishan agar ia tidak melukai Lin sama sekali. 不允许动的。 Beberapa waktu yang lalu, Qin sempat diminta tanda tangan untuk menyetujui perihal pembicaraan saham yang dilakukan ayah Lin. Namun semua itu diberikan ayah Lin karena ia mendengar kabar kematian ayah Qin. Kemudian saat itu Zhou sudah hampir berhasil menemukan bukti-bukti untuk keadilan ayah Qin dan perusahaannya. Hal itu membuat Zhou berhenti menjadi pengawal Lin dan segera memberikan pelajaran pada keluarga Lin. Namun Qin tidak bersedia melakukan hal tersebut. Alhasil Zhou merasa curiga karena Qin terus saja ingin melindungi Lin. Sampai ketika Zhou menuduh bahwa Qin menyukai Lin, Qin langsung tidak bisa berkata-kata sepatah kata pun. Lalu Qin menemui Lin di kamarnya. Tak disangka Lin langsung mengetahui keberadaan Qin walaupun ia belum mendengar suara Qin. Bahkan Lin mengakui jika ia merasa sangat tenang ketika Qin menjaga dirinya. Mendengar hal itu membuat Qin menjadi sangat bingung dengan perasaannya sendiri karena ia tidak mau menyakiti Lin.
Keesokan harinya ponsel Lin berbunyi. Ternyata Zhou menghubungi Lin untuk memberitahu tentang Yue. Alhasil mereka pun pergi bersama untuk membicarakan hal tersebut. Namun Zhou malah melakukan hal yang tidak baik. Ia meminta dua orang laki-laki untuk menunggu Lin. Tak disangka situasi itu diketahui oleh Yue dan Yue langsung merekamnya. Bahkan Yue juga sempat memerintahkan dua laki-laki itu untuk melakukan hal buruk pada Lin. Di sisi lain, Qin sangat marah karena Lin tidak berada di rumah dan Zhou lah yang melakukan hal itu. Namun sebenarnya Zhou tidak berniat buruk. Ia hanya ingin Lin memecat Qin sebagai pengawalnya. Tanpa berpikir lagi, Lin langsung bergegas menyelamatkan Lin. Beruntung Lin masih terselamatkan. Namun Lin akhirnya mengetahui jika situasi membahayakan itu disebabkan oleh Yue. 说，谁派你们来的？他脖子上有一个项链，有一颗蓝色桃心儿，很闪。 Bahkan karena rasa takut yang berlebih, Lin langsung memeluk Qin dengan sangat erat dan Qin berjanji jika ia tidak akan meninggalkan Lin seorang diri. 我不应该丢下你一个人。 Pada scene yang berbeda, akhirnya Zhou berhasil menangkap Yue karena kejahatan yang ia lakukan. Zhou juga tidak segan untuk memberikan Yue pelajaran. Namun kedatangan Qin berhasil menyelamatkan Yue dari pelajaran yang akan dilakukan Zhou. Karena Qin masih mempunyai hati nurani, tetapi Qin tidak segan untuk langsung membentak Yue atas apa yang sudah ia lakukan pada Lin. Saat itu, Lin masuk ke kamar Yue. Yue masih bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, padahal Lin sudah mengetahui hal buruk yang Yue lakukan padanya. Dan ketika Lin mengatakan hal itu pada Yue, ia sangat kesusahan untuk mengelak. Tak berselang lama, Qishan juga ada di sana. Lalu ia membawa Lin keluar kamar sebab Qishan ingin memberitahu Lin sebuah rahasia. Tak hanya rahasia, secara tidak langsung Qishan juga membela Yue. Ternyata Qishan sedang ingin membuat Lin membenci Qin dengan memberikan sebuah rekaman suara Qin yang mengatakan bahwa ia hanya ingin merebut uang yang Lin miliki. Padahal rekaman suara tersebut terpotong dan kenyataan yang sebenarnya Qin tidak seperti itu. Bahkan Qishan juga menuduh jika semua yang dialami Lin adalah ulah Qin. Setelah itu, sembari berendam, Lin terus saja memikirkan semua yang ia alami. Ia terlihat sangat kebingungan. Lalu ketika Lin ingin mengeringkan tubuhnya, tak disangka Lin malah terpleset dan keningnya pun terbentur. Teriakan Lin ternyata disadari oleh Qin. Alhasil Qin bergegas mengecek kondisi Lin. Dan ketika Qin menemukan Lin, ia langsung membawa Lin untuk beristirahat. Namun dalam keadaan seperti itu, Lin terus saja membahas tentang kecurigaannya pada Qin. Padahal Qin dengan sangat tulus ingin melindunginya. Tetapi karena Qin terus-terusan tidak berkata jujur, akhirnya Lin dengan tegas meminta agar Qin pergi dan berhenti menjadi pengawalnya. Dengan perasaan sedih, Qin pun menuruti permintaan Lin tersebut. Dan ia langsung pergi meninggalkan Lin. Tak berselang lama, tiba-tiba penglihatan Lin kembali normal. Alhasil ia langsung keluar dari kamar. Namun tak disangka Lin malah mendengar desahan Yue dari dalam kamar. Hal itu membuat Lin langsung masuk untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Benar saja, Lin menemukan Yue sedang melakukan hubungan badan bersama Qishan. Padahal Yue adalah sahabat baik Lin dan Qishan adalah tunangan Lin. Situasi itu membuat Lin terlihat sangat terpukul. Yue juga mengira jika Lin sudah bisa melihat, namun Lin tetap berpura-pura belum bisa melihat dan bersikap sewajarnya. Kemudian Lin pun keluar dari kamar tersebut. Saat itulah Lin langsung menumpahkan semua kesedihannya karena ia tidak menyangka mereka berdua bisa melakukan hal tersebut. Lin juga mengingat semua perkataan dan kecurigaan Qin pada mereka berdua. Di sisi lain, Qin juga terlihat sangat galau karena saat itu ia sudah tidak lagi menjadi pengawal Lin. Saat itu tiba-tiba saja Lin menemui Qin di rumahnya. Namun Qin masih belum mengetahui jika Lin sudah bisa melihat. Sampai ketika Qin mengetahui hal itu, Qin langsung berusaha menutupi wajahnya sebab ia tidak ingin Lin mengenali dirinya. Namun usaha Qin gagal sebab Lin langsung bisa mengenali Qin. Dan Lin sangat marah pada Qin karena dari awal Qin tidak jujur pada dirinya.
Melihat Lin sangat kecewa, Qin berusaha menjelaskan alasan mengapa ia tidak berkata jujur pada Lin. Namun Lin tetap saja menganggap bahwa Qin adalah orang yang jahat. Perdebatan di antara mereka membuat Qin langsung mencium Lin dengan paksa, sampai membuat Lin menampar wajahnya. Dengan perasaan yang penuh kekecewaan dan kebingungan, Lin pun langsung pergi meninggalkan Qin. 在我深黑暗中试探熬过，让我哭到才能。 Setelah kepergian Lin, Qin kehilangan semangat karena Lin semakin membenci dirinya. Alhasil ia tak berhenti meminum alkohol. Zhou juga ada di sana menemani Qin. Namun perkataan Zhou tidak membuat Qin sadar jika apa yang ia lakukan saat itu hanya merugikan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Lin baru saja terbangun dan ia masih berpura-pura menjadi buta. Kemudian Lin, Qishan, dan Yue bertemu dengan Pak Wang, seorang pengacara pribadi keluarga Lin. Saat itu Pak Wang sedang memberikan wasiat ayah Lin, dan wasiat tersebut tertulis bahwa semua harta kekayaan ayahnya akan diwariskan untuk Lin. Mengetahui hal itu membuat Qishan terlihat sangat tidak terima, sebab ia memang sangat menginginkan harta kekayaan keluarga Lin. Melihat semua itu, Lin hanya bersikap santai agar tidak ada yang mencurigai dirinya yang sudah bisa melihat, dan Qishan-lah yang menjadi sangat gugup. Saat itu Lin sedang ingin pergi keluar rumah, dan di saat yang bersamaan Zhou juga ada di sana bersama Lin. Kali ini karena sudah tidak tahan dengan kesalahpahaman yang terjadi antara Lin dan Qin, akhirnya Zhou memberitahu Lin bagaimana kondisi dan perasaan Qin pada Lin. Ternyata Zhou sangat mengkhawatirkan keadaan Qin sebab ia sangat ingin melindungi Lin. Bahkan Qin juga sangat menyukai Lin. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin menjadi terkejut. Di sisi lain, Qin mendapatkan sebuah telepon dari Lin karena Lin ingin bertemu dengan Qin. Tak disangka ternyata Lin sudah berada di rumah Qin dan ia pun langsung bergegas masuk sembari membawakan sebuah kontrak baru untuk Qin. Kali ini Qin akan menjadi asisten pribadi Lin. Lin juga sudah mulai mempercayai Qin, bahkan Lin pun sudah mengetahui jika Qin menyukai dirinya. Saat itu kecurigaan Qin pada Qishan semakin kuat karena kematian ayah Lin sangat berhubungan dengan Qishan. Hanya saja mereka masih belum memiliki bukti yang akurat. Kemudian Qin dan Lin kembali ke rumah Lin. Kedatangan mereka membuat Qishan dan Yue menjadi sangat terkejut, apalagi Qishan sangat tidak menyukai Qin. Lalu Qishan dan Yue berusaha membujuk Lin agar ia segera menyingkirkan Qin. Namun Lin tidak menyetujui hal tersebut. Lin juga sempat meminta agar Qishan dan Yue membuatkan acara pesta ulang tahun untuknya. Dan beberapa hari kemudian tibalah hari ulang tahun Lin. Lin terlihat sangat anggun dan cantik. Awalnya suasana di sana masih sangat aman, namun suasana pun langsung berubah ketika Lin menyinggung perihal cincin tunangannya, sebab cincin tersebut adalah milik Lin, namun dipakai oleh Yue. Mengetahui hal itu langsung membuat teman-teman Lin mencemooh Yue dan mengusir keberadaan Yue. Setelah acara ulang tahun itu selesai, Lin dan Qin kembali ke kamar Lin. Di sana, Qin terlihat kesal dengan apa yang Lin lakukan, sebab Lin terlihat ingin kembali bersama Qishan. Namun sebenarnya bukan itu tujuan Lin. Lin hanya ingin mempermalukan Yue karena apa yang sudah ia lakukan. Bahkan Lin juga berniat untuk memperlihatkan pada Yue jika Qishan adalah laki-laki yang sama sekali tidak bisa diandalkan. Tetapi Qin tetap tidak menyukai hal itu sebab Qin tidak ingin Lin sampai terluka. Namun Lin malah dengan berani mengatakan bahwa Qin harus sadar akan batasannya sebagai asisten. Padahal Qin sangat tulus ingin melindungi Lin. Tak berselang lama, Yue juga ada di sana. Ia berlutut di hadapan Lin agar Lin mau memaafkan semua kesalahannya. Kemudian Yue menemui Qishan. Di ruangan itu, Yue terlihat sangat kesal karena Qishan sama sekali tidak memperdulikan dirinya ketika ia dipermalukan oleh Lin. Lalu Qishan juga sempat berpikir jika semua itu adalah ulah Qin karena Qin mengetahui niat buruk mereka berdua. Akhirnya Qishan pun memiliki niatan untuk menghabisi Qin. Setelah itu, Yue dan Qin baru saja menemani Lin untuk kontrol ke dokter. Namun, ketika mereka ingin kembali pulang, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang ingin menyerang mereka. Situasi itu pun langsung dihadapi oleh Qin. Sementara Lin dan Yue bergegas pergi menyelamatkan diri.
Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Qishan. Melihat kepedulian Qishan pada Lin membuat Yue merasa sangat cemburu, namun Lin juga tidak menyukai perhatian Qishan tersebut. Di kamar, Lin terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Qin. Tak berselang lama, akhirnya Qin pun kembali. Kedatangan Qin langsung disambut dengan pelukan Lin. Karena Lin sangat takut jika sampai terjadi apa-apa pada Qin. Kekhawatiran itu membuat Qin menjadi heran. Akhirnya ia langsung ingin mencium Lin. Namun Lin terus saja menghindar. Keesokan harinya, Qin sedang menemani Lin meminum obat. Mereka juga membicarakan siapa sekelompok orang jahat yang menyerang Qin. Qin pun merasa jika orang-orang itu bukan tujuan untuk Lin, melainkan memang untuk menyerang Qin. Mengetahui hal itu membuat Lin terlihat sangat khawatir pada Qin. Namun Qin berhasil menenangkan Lin. Saat itu Lin masuk ke sebuah ruangan. Ia terlihat sedang mencari sesuatu. Sampai akhirnya Lin menemukan surat kontrak asuransi. Bahkan asuransi itu ditujukan untuk Lin dengan nominal yang cukup besar. Mengetahui hal itu membuat Lin sangat terkejut. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Qishan dan Yue masuk ke ruangan tersebut. Alhasil Lin langsung bergegas untuk bersembunyi. Tak disangka Lin akhirnya mengetahui semua kejahatan mereka berdua. Jika mereka memang benar-benar menginginkan semua harta kekayaan Lin dan memanfaatkan kebutaannya. Lalu tiba-tiba saja Qishan sampai memergoki Lin yang ada di ruangan itu. Beruntung Qin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Lin dari Qishan dengan memancing Qishan serta Yue keluar dari ruangan tersebut. Kemudian setelah semua keadaan aman, Lin berhasil kembali ke kamarnya. Di kamar tersebut Lin terlihat sangat terpukul. Qin pun awalnya marah pada Lin karena Lin membahayakan dirinya sendiri. Namun ketika Lin mengatakan kejahatan Qishan dan Yue pada Qin, Qin menjadi sangat kasihan pada Lin. Bahkan Qin juga berjanji akan terus melindungi Lin karena Lin tidak akan pernah sendirian. Lalu Qin langsung memeluk Lin agar Lin menjadi lebih tenang. Di sisi lain, Yue menemui Qishan. Ia memberitahu Qishan bahwa pemegang saham terbesar perusahaan keluarga Lin adalah Qin. Karena beberapa waktu yang lalu, ayah Lin mengutus seseorang untuk memberikan saham itu pada Qin. Mengetahui hal tersebut membuat Qishan sangat terkejut. Kemudian Qishan mengajak Qin untuk bertemu. Dan di ruangan itu, Qishan membahas saham yang dimiliki oleh Qin. Awalnya Qin tidak mengakui hal tersebut. Sampai akhirnya Qin terus mempermainkan Qishan. Karena Qin ingin menjatuhkan Qishan dan menggagalkan semua niat jahatnya. Qishan yang menyadari hal itu menjadi sangat marah pada Qin. Apalagi Qin sudah sangat mencurigai jika kematian ayah Lin ada hubungannya dengan Qishan. Di malam hari, Qin dan Lin sedang melihat rekaman CCTV yang ada di kamar Lin. Zhou juga ada di sana bersama mereka. Saat itu mereka melihat Qishan masuk ke kamar Lin. Ia terlihat sedang mencari sesuatu di kamar tersebut. Ternyata apa yang dilakukan Qishan karena ia takut atas kecurigaan perihal pembunuhan ayah Lin. Tetapi untuk membawa Qishan ke penjara mereka harus mengumpulkan bukti-bukti. Qin yang melihat Lin sangat khawatir langsung berusaha menenangkannya. Keesokan harinya lagi-lagi Lin sedang mencari sesuatu di sebuah ruangan. Tak berselang lama tiba-tiba saja Qishan juga ada di sana. Namun kali ini Qishan terlihat mencurigai Lin yang sudah bisa melihat kembali. Padahal Lin masih berpura-pura menjadi gadis buta. Tak disangka Qishan hampir saja mencolok mata Lin untuk membuktikan apakah mata Lin benar-benar sudah sembuh. Beruntung Lin berhasil mempertahankan aktingnya. Walaupun sebenarnya ia merasa sangat takut. Lalu Qin juga ada di sana untuk membawa Lin pergi dari sana. Sesampainya di kamar, Qin langsung melampiaskan kekhawatirannya pada Lin karena Lin terus saja membahayakan dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Qin langsung mencium Lin. Namun kali ini Lin sudah tidak menghindar, ia malah kembali menyambut ciuman Qin. Lin juga terlihat sangat tersentuh dengan kepedulian yang Qin berikan padanya. Setelah itu, Qin bertemu dengan Zhou. Zhou terus saja melarang Qin untuk melanjutkan apa yang sudah ia lakukan, karena semua itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Namun, Qin tidak mendengarkan Zhou sama sekali, sebab ia akan tetap melakukan sesuai keinginannya.
Di malam hari, Qin terbangun karena dering ponselnya. Lalu, kabar yang diterima Qin membuat Qin bergegas pergi sebab hal itu berhubungan dengan ibunya. Lin yang mengetahui hal tersebut langsung ingin ikut pergi bersama Qin. Setelah semua urusan selesai, mereka pun pulang bersama. Tak disangka, Lin mulai menggenggam tangan Qin. Lalu mereka pun saling bercerita satu sama lain tentang masalah yang pernah dihadapi. Tak disangka, Lin juga ingin melindungi Qin. Kepedulian itu membuat Qin langsung memeluk Lin dengan sangat erat. Kemudian tiba-tiba saja ada orang yang ingin menyerang mereka berdua. Menyadari hal itu membuat Qin meminta Lin untuk segera pergi menyelamatkan diri. Sementara Qin harus menghadapi orang tersebut yang membawa benda tajam. Beruntung pihak kepolisian datang tepat waktu dan Lin pun langsung berlari menghampiri Qin. Di malam hari, Lin sangat khawatir pada Qin. Bahkan ia juga merawat Qin dengan baik. Qin juga meminta pada Lin jika sampai terjadi hal buruk dengan Qin, maka Lin tidak boleh lagi mencari tahu apapun tentang Qishan karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Namun semua perkataan Qin tidak diterima oleh Lin sebab Lin sangat ingin Qin baik-baik saja dan bisa terus berada di sisinya. Kemudian Qin membawa Lin untuk beristirahat. Sebelum pergi, Qin sempat mencium kening Lin. Lalu Qin langsung menemui Qishan untuk melampiaskan kemarahannya atas apa yang sudah Qishan lakukan. Namun Qishan malah tidak merasa bersalah sama sekali. Sampai ketika Qin mengancam Qishan, barulah ia benar-benar takut dan berjanji untuk tidak melukai Lin. Setelah itu, Qin kembali ke kamar Lin dan ia langsung disambut oleh Lin. Ternyata Lin sudah menyiapkan kejutan untuk Qin. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Qin, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Bahkan Qin dengan berani meminta hadiah khusus dari Lin. Awalnya Lin malu-malu, sampai akhirnya Lin lah yang lebih dulu mencium Qin. Lalu mereka pun menghabiskan malam itu dengan penuh keromantisan. Keesokan harinya, Lin masih terus merawat Qin. Namun lagi-lagi Qin mengatakan seolah ia akan pergi meninggalkan Lin. Lalu ketika Lin melihat Qin sedang berganti pakaian, ia menyadari ada bekas luka di tubuh bagian belakang Qin. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Qin pernah menolong Lin yang kecelakaan, sampai membuat dirinya juga ikut terluka. Namun Qin tidak memberitahu hal itu pada Lin. Lalu Qin mengajak Lin untuk berlibur. Ia benar-benar terlihat sangat menyayangi Lin. Kemudian mereka pun menikmati hari libur itu dengan melihat pemandangan yang sangat indah bersama-sama. Qin juga menagih kembali jawaban perihal ungkapan perasaannya pada Lin. Ternyata Lin sudah menerima perasaan Qin dengan ciuman di malam ulang tahun Qin. Mengetahui hal itu membuat Qin merasa sangat bahagia dan mereka pun kembali berciuman. Saat itu, Lin merasa ada yang aneh dari Qin. Lin juga memeluk Qin karena ia tidak ingin Qin sampai meninggalkan dirinya. Keesokan harinya, Lin yang baru terbangun mendapati surat yang dituliskan oleh Qin. Surat tersebut berisi tentang Qin yang berpamitan pergi. Bahkan Qin juga memberikan sebuah kalung untuk Lin. Mengetahui hal itu membuat Lin langsung mengecek lemari pakaian Qin yang sudah kosong. Dan Lin tidak berhenti untuk terus menghubungi Qin. Namun Qin benar-benar pergi meninggalkan Lin. Di sisi lain, Qin sedang sarapan bersama Zhou. Zhou sangat tidak habis pikir dengan hal yang dilakukan Qin. Karena Qin terus saja membahayakan dirinya sendiri, namun Qin tetap ingin menghancurkan semua kejahatan Qishan. Qin juga sudah menitipkan wasiat pada Zhou jika sempat terjadi hal buruk padanya. Pada scene yang berbeda, Lin sangat kesal karena Qin pergi meninggalkan dirinya. Namun ia sangat tersentuh dengan kalung pemberian Qin. Bahkan Lin juga mengingat jika Qin adalah orang yang sudah menolongnya di saat ia kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Lin pergi untuk bertemu dengan Zhou. Tak disangka ternyata Lin sudah kepedean dengan berpikir bahwa Qin meminta Zhou untuk menjaga dirinya. Bahkan Lin juga terus saja mengikuti Zhou kemanapun Zhou pergi. Sebab Zhou pasti akan bertemu dengan Qin.
Di sisi lain, Qin sudah hampir tidak berdaya dengan banyaknya luka yang ada di tubuhnya. Tak berselang lama, Qin mendapatkan telepon dari Zhou. Ia diberitahu Qin jika ada sesuatu buruk yang akan terjadi pada Lin. Alhasil, Qin langsung bergegas menemui Lin. Ternyata Lin hanya mabuk, dan kedatangan Qin langsung disambut oleh Lin dengan sikap manja yang ada pada Lin. Namun ketika Qin mengajak Lin untuk pulang, Lin malah tidak mau karena ia ingin terus bersama Qin. Saat itu dalam keadaan mabuk, Lin semakin terlihat sangat imut. Bahkan ia juga sudah benar-benar menyukai Qin. Walaupun Qin meragukan masa depan dirinya sendiri, Lin tetap tidak memperdulikan hal tersebut. Lin juga sudah sepenuhnya mempercayai Qin. Namun ketika Lin ingin mencium Qin, Qin malah jatuh pingsan karena kondisinya yang penuh dengan luka. Keesokan harinya, Lin sudah menyiapkan sarapan. Qin yang melihat hal itu langsung memeluk Lin dan menciumnya. Namun karena kondisi mereka yang sudah sama-sama membaik, Qin langsung menggendong Lin. Tetapi Lin malah menjahili dirinya. Lalu tak disangka tiba-tiba saja Lin malah menemukan sebuah buku. Di buku tersebut tertulis beberapa informasi tentang keluarga Lin. Bahkan ternyata Qin memiliki beberapa persen saham milik perusahaan ayahnya. Hal itu langsung membuat Lin marah pada Qin. Walaupun sebenarnya apa yang Lin ketahui tidak sesuai dengan kenyataannya, Qin juga tidak ingin memberitahu hal yang sebenarnya. Sebab Qin tidak mau membawa-bawa Lin ke dalam masalah yang bisa membahayakan dirinya. Alhasil Lin menjadi sangat kecewa pada Qin dan memilih untuk meninggalkan Qin. Qin pun langsung berusaha menahan kepergian Lin. Tetapi Lin tidak luluh sama sekali. Ia tetap pergi meninggalkan Qin. Sesampainya di rumah, Lin melihat kembali foto keluarganya. Ia sangat bingung dengan semua rahasia yang harus ia hadapi. Walaupun Lin sadar jika Qin memang sangat memperdulikan dirinya. Saat itu, Lin terbangun karena kedatangan Yue. Ternyata Yue sudah mengetahui jika penglihatan Lin sudah kembali normal. Karena Yue sudah mengetahui hal tersebut, akhirnya Lin mengatakan apa yang sudah ia ketahui selama ini. Namun Yue malah tidak merasa bersalah sama sekali. Hal itu membuat Lin merasa sangat kecewa. Ternyata Yue dendam dengan Lin sebab Lin selalu unggul dan Yue sangatlah rendah. Tetapi Lin tidak pernah menganggap rendah Yue. Bahkan Lin menganggap Yue sebagai seorang sahabat. Yue juga memberitahu Lin jika kebangkrutan perusahaan keluarga Qin disebabkan oleh ayah Lin. Dan semua penderitaan orang-orang di sekitar mereka juga karena ulah ayah Lin. Mengetahui hal itu membuat Lin menjadi sangat terpukul. Kemudian Yue menemui Qishan. Ia memberitahu Qishan jika Lin sudah mengetahui perselingkuhan mereka. Kabar itu membuat Qishan sangat syok. Bahkan Qin berhasil menggagalkan rencana pembunuhan yang direncanakan Qishan. Saat itu Qishan menemui Lin. Awalnya Lin tidak mau menerima kedatangan Qishan, namun karena Qishan ingin jujur pada Lin, akhirnya Lin memberikan kesempatan pada Qishan. Tanpa basa-basi, Qishan malah langsung memeluk Lin. Hal itu membuat Lin sangat marah. Ternyata Qishan malah tidak mengakui kesalahannya dan menjadikan Yue sebagai kambing hitam. Namun semua omongan Qishan itu tidak dipercayai Lin sama sekali. Bahkan Lin dengan berani mengatakan bahwa Qishan lah yang sudah membunuh ayahnya. Karena Qishan sudah masuk di perangkap Lin dan Qin dan menyadari hal itu membuat Qishan sangat marah. Namun ia masih bisa bersikap santai karena Lin masih belum memiliki bukti yang akurat untuk membuktikan bahwa memang Qishan lah yang membunuh ayahnya. Bahkan Qishan juga berani melecehkan Lin. Beruntung Qin datang di saat yang tepat untuk menyelamatkan Lin. Tak disangka ternyata Lin sudah menyiapkan beberapa CCTV dan ia dengan sengaja menyulut emosi Qishan agar Qishan membunuh dirinya. Semua rencana Lin itu langsung diketahui oleh Qin dan Qin sangat marah atas perbuatan Lin tersebut. Tak hanya itu, Lin juga merasa sangat bersalah karena ulah ayahnya yang menyebabkan ayah Qin meninggal dunia.
Namun Qin malah bersikap sangat baik kepada dirinya. Karena tidak sanggup, Lin pun berlari pergi meninggalkan Qin. Namun Qin tidak membiarkan hal itu terjadi, sebab semua kesalahan ayah Lin tidaklah harus ditanggung oleh Lin. Bahkan Qin juga tetap mencintai Lin dan ia sangat ingin melindungi Lin. Tetapi Lin tidak sanggup jika harus bersama Qin. Akhirnya Qin pun membuat keputusan sendiri jika ia akan tetap selalu ada di sisi Lin walaupun Lin tidak menyetujui hal itu. Saat itu, Qin dan Lin sama-sama berada di balik pintu yang sama. Namun mereka tidak berani untuk menghadap satu sama lain. Bahkan di hari berikutnya, Qin tetap terus berada di sisi Lin, walaupun mereka seperti dua orang yang asing. Beberapa hari kemudian, Lin baru saja terbangun. Namun ia tidak mendapati Qin berada di rumahnya. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Lin menerima sebuah telepon yang membuat Lin langsung menemui Qin. Sesampainya di sana, Lin bertemu dengan Zhou. Zhou sangat marah pada Lin sebab Qin terus-terusan terluka hanya karena dirinya. Padahal ayah Lin juga sudah membuat ayah Qin meninggal dunia. Lalu Lin pun langsung melihat kondisi Qin. Ternyata Qin sedang sakit. Kekhawatiran yang Lin berikan membuat Qin merasa tersentuh. Lin juga jujur jika ia memang sangat peduli pada Qin. Akhirnya mereka pun kembali bersama dan Qin langsung mencium Lin. Alhasil mereka mengisi waktu itu dengan penuh cinta. Setelah selesai, Lin yang masih berada di pelukan Qin langsung terbangun karena notif pesan di ponselnya. Pesan itu membuat Lin pergi meninggalkan Qin dan menemui Qishan. Ternyata Qishan masih berusaha menjelek-jelekkan Qin serta menuduh Qin sebagai pembunuh ayah Lin. Namun Lin tidak percaya sama sekali karena ia sangat mempercayai Qin. Bahkan Lin juga sudah mengetahui sebuah kebenarannya. Mengetahui hal itu membuat Qishan sangat tidak terima. Bahkan ia mengancam jika hidup Qin tidak akan baik-baik saja. Mengetahui kejahatan Qishan membuat Lin tidak habis pikir, namun ia kalah kuat dengan Qishan. Dan di sisi lain, Qin bermimpi buruk. Ia pun terbangun dan langsung mencari keberadaan Lin. Karena Lin tidak ada di rumah, Qin menjadi sangat khawatir. Tak berselang lama, Lin pun kembali ke rumah dan Qin langsung memeluk Lin dengan sangat erat. Qin takut jika Lin sampai meninggalkan dirinya. Situasi itu membuat Lin sadar jika keberadaannya masih membuat orang di sekitarnya merasa tenang. Setelah itu, Lin pergi menemui Yue. Di sana, Lin menampar Yue untuk semua kesalahan yang sudah Yue lakukan. Bahkan Lin sangat menyayangkan semua kelakuan Yue yang mengorbankan persahabatan mereka yang sudah berjalan selama 20 tahun. Lin juga memberikan cincin tunangannya bersama Qishan untuk Yue karena Yue sangat menyukai cincin tersebut. Keesokan harinya, Qin dan Zhou sedang mengikuti seseorang. Lalu Qin juga bertemu dengan Yue. Kali ini Qin mencoba membuat Yue membuka mulutnya karena Yue mengetahui semua hal yang sudah dilakukan Qishan. Bahkan rekaman salinan CCTV ketika Qishan membunuh ayah Lin juga ada pada Yue. Namun Yue masih tidak bicara sepatah kata pun. Saat itu, Qin juga mengajak Yue untuk bekerja sama dengan dirinya agar kejahatan Qishan bisa dihentikan. Namun Yue menolak. Ia hanya memberitahu sedikit informasi tentang Qishan pada Qin. Jika sebenarnya Qishan sangat berambisi untuk menjatuhkan perusahaan ayah Lin dan akhirnya Qishan bisa mendapatkan perusahaan tersebut. Lalu sebelum Qin pergi, ia mengulang kembali tawaran bekerja sama yang ia berikan pada Yue. Di rumah Qin, Lin dan Qin sedang memeriksa beberapa berkas yang ada di sana. Tak berselang lama, ponsel Lin pun berdering. Ternyata Qishan menghubungi Lin. Lagi-lagi Qishan tetap saja mengancam Lin. Akhirnya Lin berbesar hati untuk memberikan semua saham yang ia miliki. Namun Qishan tidak menginginkan itu. Ia tetap menginginkan Lin menikah dengannya agar semua kekayaan keluarga Lin menjadi miliknya. Demi keselamatan Qin, akhirnya Lin menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya, Qishan menemui Qin. Ia sangat marah karena ulah Qin yang berhasil menjatuhkan perusahaannya sampai membuat Qishan kehilangan kesempatan untuk merebut perusahaan keluarga Lin. Namun Qishan tetap tidak mau kalah karena ia masih memiliki Lin. Hal itu membuat Qin sangat kesal sebab Qin tidak akan rela jika Qishan sampai melukai Lin.
Di sisi lain, Yue sedang melihat kembali rekaman CCTV Qishan yang membunuh ayah Lin. Bukti rekaman itu membuat Yue tidak bisa berkata-kata. Dan tak disangka ketika Yue sedang ingin mengirim pesan kepada seseorang, sembari memegang memori tersebut, Qishan juga ada di sana dan melihat apa yang sedang Yue lakukan. Kemudian Qishan pun masuk ke rumah Yue. Situasi saat itu sangatlah tidak baik karena mereka sudah tidak sedekat sebelumnya. Bahkan Yue sudah kecewa dengan Qishan sebab ia tidak memperdulikan Yue. Qishan juga mengetahui jika Yue sudah berpihak pada Qin dan Qishan yakin bahwa Yue lah yang memberikan informasi tentang perusahaan miliknya pada Qin. Karena Yue yang sangat ketakutan, akhirnya ia memberanikan diri menyakiti Qishan. Namun Yue tidak begitu berani menghabisi nyawa Qishan. Dan akhirnya Qishan lah yang menghabisi nyawa Yue atas perbuatannya itu. Di sisi lain, Qin dan Lin sedang saling bermesraan. Walaupun ada banyak masalah yang harus mereka hadapi, Lin juga berniat untuk memasukkan Qishan ke dalam penjara. Saat itu Lin baru saja terbangun dari tidurnya. Namun ia sudah tidak mendapati Qin berada di sampingnya. Lin malah menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Qin. Surat tersebut berisikan janji Qin yang akan kembali pada Lin. Ia juga meminta agar Lin tidak pergi kemanapun, sebab ia akan terus melindungi Lin dan bukan Lin yang malah melindungi dirinya. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin ingin beranjak pergi. Namun ia malah terkunci. Alhasil Lin meminta bantuan pihak polisi untuk membebaskannya karena Lin sangat mengkhawatirkan kondisi Qin. Kali ini Qishan benar-benar tidak akan memberi ampun pada Qin karena sebenarnya Qin bisa saja selamat, namun Qishan akan menikahi Lin. Bahkan jika Qin mati, Qishan juga akan tetap bisa mendapatkan Lin. Mengetahui semua itu tidak membuat Qin takut sama sekali. Bahkan emosi Qin semakin besar karena ia baru mengetahui jika yang menjebak perusahaan ayah Qin adalah ulah dari Qishan. Setelah banyak hal yang terjadi, Qishan tetap sangat menginginkan perusahaan ayah Lin jatuh ke tangannya. Akhirnya Qin menantang Qishan bertarung dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Untuk siapapun yang menang akan mendapatkan apa yang diinginkan. Alhasil Qishan langsung menyepakati hal tersebut. Namun Qishan malah menugaskan anak buahnya untuk bertarung dengan Qin. Setelah beberapa waktu dan luka yang ada di tubuh Qin, ia akhirnya berhasil menghabiskan semua anak buah Qishan, walaupun Qin sendiri sudah tidak berdaya. Dalam kondisi seperti itu, Qishan masih tetap ingin menghabisi Qin. Namun di saat yang bersamaan, Lin juga ada di sana. Kedatangan Lin malah membuat suasana semakin mencekam, sebab Qishan mengancam Qin dengan meminta Qin berlutut padanya. Karena jika tidak, maka Qishan akan menghabisi Lin. Tanpa banyak berpikir, akhirnya Qin langsung menuruti permintaan Qishan. Namun ketika Qin melihat Qishan mencium Lin, ia menjadi sangat tidak terima. Alhasil Qin langsung bangkit dan memberikan pelajaran pada Qishan, sampai membuat Qishan tertusuk oleh pisau yang ia pegang sendiri. Lalu Qin kembali terjatuh karena banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya. Melihat semua itu membuat Lin sangat mengkhawatirkan kondisi Qin. Bahkan ia juga berusaha menghentikan pendarahan tersebut. Namun dalam keadaan seperti itu, Qin masih saja bisa mengganggu dan menenangkan Lin. Tak berselang lama, Qin pun tidak sadarkan diri. Situasi itu membuat Lin menjadi sangat takut karena ia tidak ingin Qin pergi meninggalkan dirinya. Beberapa waktu kemudian, Lin kembali bertemu dengan Qin dan Qin tetap bertugas menjadi pengawalnya. Saat itu, hubungan mereka sudah aman dari gangguan orang-orang jahat dan kebahagiaan yang sebenarnya pun akan datang menghampiri mereka berdua. Tamat, ending yang sangat bagus. Jadi itulah pembahasan drama Cina Forever Love full episode 1-30. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.